Halo, assalamualaikum dulur, semoga sehat selalu ya. Sekarang saya akan melanjutkan kisah Jang-uk dan Buyon setelah mendeklarasikan pernikahannya pada saat pertemuan umum. Dan inilah Alchemist of Soul. Di episode sebelumnya, Jang-uk datang saat pertemuan umum berlangsung. Dia tiba-tiba mengatakan bahwa Buyon tidak bisa menjadi penerus Jinyowon dikarenakan mereka sudah menikah. Sontak saja semua orang tercengang dan tidak percaya pada Jang-uk. Salah satu penyihir sekaligus mantan guru Jang-uk saat itu pun angkat bicara. Dia mengatakan jika Jang-uk berani membawa Buyon pergi, maka nyawa Pak Jin-lah yang menjadi jaminan. Perlu diketahui bahwa setelah Jang-uk mendapatkan kekuatan langit, maka para penyihir sepakat bahwa Jang-uk tidak boleh menggunakan kekuatannya untuk kepentingan pribadi. Dan nyawa Pak Jin-lah yang menjadi jaminannya saat itu. Mendengar itu, Jang-uk pun marah. Tak lama kemudian para penjaga berdatangan. Tapi itu hanya lalat bagi Jang-uk. Sekali tebas, lalat pun menghilang. Semua yang hadir tidak percaya dengan Jang-uk, tapi mereka takut akan kekuatannya. Jinmu lalu menengahi masalah itu. Dia mengatakan jika kalian dapat membawa saksi pernikahan, maka kalian bisa pergi meninggalkan tempat ini. Buyon lalu mengatakan bahwa saksi itu ada di sini sekarang. Dia adalah dedek bayi yang ada dalam kandungannya. Sontak saja semua orang terkejut mendengarnya, terlebih Jang-uk yang merasa belum ngasih DP ke Buyon. Tapi dengan begitu, Jang-uk berhasil membawa Buyon ke rumahnya. Dan tidak akan ada lagi yang berani mengusik Jinyowon saat ini. Mereka pun tiba di kediaman Jang-uk. Buyon kembali memandang lentera milik Jinyowon. Dia masih tidak percaya bahwa bisa mematikan lentera tersebut. Buyon lalu melihat pedang naksu yang selalu dibawa Jang-uk. Karena keindahannya, Buyon pun memegang pedang tersebut. Tiba-tiba terlihat sekilas ingatan naksu, dan lentera itu menyala ketika dia tidak sengaja menyentuhnya. Tak lama kemudian Jang-uk datang. Dia terlihat senang karena Buyon berhasil menyalakan lentera itu. Karena tak lama lagi dia tidak akan merasakan perih. Hilang bersama jiwa yang letih. Di tengah kebahagiaan mereka, ada satu hal yang mengganjal di pikiran mereka, yaitu dedek bayi. Karena Buyon mengatakan dia sudah DP, maka Tuan Huyon menyuruhnya untuk diperiksa pada hari ke-21. Buyon lalu dengan agresif menghampiri Jang-uk dan Buyon lalu meringis kesakitan karena sebelumnya Puan Jin memasang benang pelacak pada tubuhnya. Dan saat ini Puan Jin sedang melakukan ritual pemanggilan. Kim Do-ju lalu merawat Buyon, menahan sakit karena luka. Ini semua demi cinta, rasa yang tak pernah sirna. Jang-uk tak tahan melihat Buyon menderita. Dia lalu mendatangi Jinyowon dan menghancurkan alat pemanggil dari Puan Jin. Buyon pun tak merasakan kesakitan lagi. Dia lalu tertidur dengan lelap. Shin berpindah kepada Jinmu. Dia masih mencurigai Jin Buyon. Karena itu dia akan menyelidikinya lebih dalam. Jinmu lalu memerintahkan Soi untuk melakukannya. Perlu diketahui, Soi adalah orang yang mengenal Jin Buyon pada masa lalu. Dia pun dijadikan Buyon palsu oleh Jinmu, dan tubuhnya dimasukkan cacing darah supaya terdapat sel darah keluarga Jin di tubuhnya. Karena itu sampai sekarang dia harus mengonsumsi obat yang diberikan oleh Jinmu untuk bertahan hidup. Dan Soi akan melakukan apapun demi mendapatkan obat tersebut. Dan selain dia ada satu orang lagi yang harus mengonsumsi obat itu. Dia adalah Suyul, orang yang sangat dicintainya. Karena dulu saat Soyul sekarat,
Soi menolongnya. Dia memberikan darahnya yang telah terkontaminasi kepada Soyul. Keesokan harinya para petinggi Songrim mendatangi Buyon. Dia lalu berterus terang bahwa sebenarnya mereka belum menikah. Setelah itu Pak Danggu menanyakan kondisi Buyon. Dia lalu menceritakan bahwa semalam Jang Uk mendatangi Jinyowon dan menghancurkan benang pemanggil. Buyon lalu menyadari kehangatan Jang Uk kepadanya. Jang Uk yang terlihat acuh tak acuh ternyata memperdulikannya. Di sisi lain terlihat Jang Uk sedang mengunjungi makam Mudok. Dia mencoba merelakannya, melepaskan burung dalam genggamannya. Buyon pun pergi ke pemakaman untuk bertemu dengan Jang Uk. Tapi sayang, Jang Uk sudah pergi ketika dia sampai di pemakaman. Tiba-tiba Buyon teringat masa lalunya. Makam pun hancur dan ada batu yin yang di pemakaman itu. Buyon lalu mengambilnya dan pergi. Dalam perjalanan terlihat Soi yang sedang memantau Buyon. Dia lalu memerintahkan orang untuk mencuri batu tersebut dan memancing Buyon ke Chungboguan. Tapi Buyon tidak bisa dibodohi. Walaupun orang yang mencuri batu itu berlari, dia bisa merasakan bahwa energi batu itu ada di tempat lain. Buyon lalu mengikuti energi tersebut sampai ke sebuah tempat. Soi yang menyadari tindakan Buyon langsung menaburkan racun pada ruangan tersebut. Buyon tak kehabisan akal. Dia lalu masuk ke pemandian menghindari efek racun tersebut. Di saat bersamaan, Soyul datang ke tempat itu. Dia mendapatkan informasi mengenainya dari pelayan Cui Senru. Buyon pun keluar dari pemandian saat Soyul ada di situ. Soyul lalu membantu Buyon keluar. Dan kenangan itu kembali menghampiri. Shin berpindah ke kerajaan. Jinmu dan Ratu ternyata berniat mengambil alih Jinyowon. Tujuannya adalah untuk melakukan ritual Gyeongcheon, dan ritual itu memerlukan artefak kuno dari Jinyowon. Ritual Gyeongcheon adalah sebuah ritual yang dilakukan untuk membuat batu es turun dari langit. Dan kita semua tahu kekuatan batu es itu sangatlah mengerikan. Selain kekuatan, batu es dapat menjadikan seorang hidup dengan abadi. Karena sekarang Jang Uk sudah menjadi menantu dari keluarga Jin, mereka tidak bisa gegabah dalam bertindak. Karena mereka sangat takut akan kekuatan Jang Uk. Jinmu lalu merencanakan untuk memanggil kembali jiwa Naksu. Dengan harapan Jang Uk akan segera meninggalkan Buyon. Dan Buyon bisa menikah dengan calon pengantin sebelumnya yang tidak lain adalah sepupu ratu sendiri. Di sisi lain warga Daeho gelisah karena sumur mereka mengering hanya dalam beberapa hari. Guru Li lalu memeriksa sumur tersebut dan dia mendapatkan sebuah benda yang menyebabkan sumur-sumur warga mengering. Shin berpindah kepada Jang Uk. Dia mengunjungi Pak Jin dan membicarakan tentang Naksu. Pak Jin lalu menyarankan Jang Uk untuk melupakannya dan membuka kembali lembaran baru bersama Buyon. Sementara itu Buyon terus menunggu kedatangan Jang Uk karena sudah berhari-hari dia tidak pulang. Buyon ingin berterima kasih karena Jang Uk sudah menghancurkan benang pemanggil dan dia ingin mengatakan bahwa telah mengingat sesuatu. Keesokan harinya Yun Ok datang ke rumah Jang Uk. Dia mengatakan Jang Uk berada di Jojingjak. Yun Ok lalu mengatakan tentang batu yin yang dibawa oleh Buyon. Dia menjelaskan bahwa batu itu adalah giok yin yang bisa memanggil satu sama lain, dan giok itu adalah milik Naksu. Buyon lalu mengembalikan giok itu ke makamnya Naksu. Tapi sebelumnya dia mencoba mengalirkan energinya ke giok tersebut. Jang Uk terkejut melihat giok yin yang memanggilnya. Hati berdebar teringat senyum indahnya. Jang Uk pun berlari mengikuti arahannya. Tapi mengapa malah Buyon yang melakukannya? Jelas saja Jang Uk marah.
Dia merasa dipermainkan oleh Buyon, tapi Buyon mengatakan sesuatu yang dapat membuatnya senang. 우린 아주 오래전부터 서로를 좋아했었다. Tamat. Sampai di sini dulu alur ceritanya ya lur. Nantikan kelanjutan di video berikutnya. Terima kasih sudah setia menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.